Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 dan pertemuan terakhir kita bahas tentang barisan dan deret bersama Bu Nelly dari Setie Jambatan Bulan. Nah, untuk minggu ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin yaitu tentang fungsi linier. Fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Kita mulai dari pengertian dari fungsi itu sendiri. Fungsi ini bukan fungsi yang mungkin sering kalian dengar, manfaat itu bukan. Kalau dalam matematika itu adalah suatu bentuk hubungan matematis berbentuk persamaan, itu ya, yang menyatakan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Ya, kalian sudah pernah belajar pengantar ilmu ekonomi ya? Kan ada hubungan, contohnya misalkan antara harga dengan permintaan, harga dengan penawaran. Nah, itu yang disebut dengan hubungan antar variabel. Nah, dalam fungsi ini karena dia berbentuk persamaan, biasanya ada unsur pembentuknya dari fungsi itu. Yang pertama adalah variabel, seperti yang saya bilang. Nah, kalau di persamaan ini sering disebut dengan variabel Y atau variabel dependent namanya. Ada dua variabel di sini, ada variabel Y dan variabel X. Sementara yang X itu sering disebut dengan variabel independen. Nah, selain variabel ada koefisien juga. Koefisien itu beta ini kalau dalam persamaan yang kalian lihat di slide. Tuh, beta itu merupakan koefisien dari X. Sementara konstantanya adalah alfa. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, mungkin kalian sudah belajar fungsi permintaan. Persamaan dari yang mengaitkan hubungan antara variabel harga dengan permintaan. Kurang lebih seperti ini, persamaan dasarnya. Cuma kalau dalam fungsi permintaan, Y ini variabel Y-nya atau variabel dependennya adalah apa? Q. Biasanya Q sama dengan alfa plus beta P. Biasanya begitu. Jadi hubungan antara harga dan permintaan. Ini cuma contohnya saja. Nah, itu untuk fungsi. Nah, terus kemudian saya lanjutkan. Selanjutnya tentang penggambaran dari fungsi linier. Nah, setiap fungsi itu bisa disajikan secara grafik. Ya, secara grafik. Jadi bisa dibuat grafik fungsi itu. Contohnya fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu bentuknya seperti apa? Sudah belajar belum fungsi permintaan? Ya, ada Y dan X. Jadi seperti itu. Y-nya itu biasanya ada di sumbu apa ya namanya? Vertikal. Vertikal. Jadi di atas. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Ini di sini juga dijelaskan tentang itu, yaitu dalam menggambarkan suatu fungsi, biasanya variabel bebas itu ada pada sumbu horizontal. Horizontal kamu tahu? Data. Itu namanya sumbu horizontal. Jadi variabel bebas, variabel X itu digambarkan di sumbu horizontal itu. Terus kemudian variabel terikat atau variabel dependent ya, itu ada pada sumbu vertikalnya. Jadi yang dari bawah ke atas itu biasanya tulis Y seperti itu. Nah, kemudian ya, karena namanya fungsi linier, namanya, jadi kurvanya itu berbentuk lurus. Entah lurus dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Jadi intinya seperti itu terkait fungsi linier, nanti bentuknya lurus. Ya, karena ada fungsi linier dan fungsi non-linier. Sementara yang kita bahas sekarang adalah fungsi linier. Jadi bentuknya lurus. Gitu.
Nah, ini beberapa bentuk dari grafik fungsi linier. Nah, yang pertama ini fungsi linier yang grafiknya berkorelasi positif. Ya, kenapa disebut dengan korelasi positif? Karena dan bentuk dari grafik korelasi positif itu adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya apa? Jika variabel X naik, maka Y juga akan ikut naik. Itu namanya korelasi positif. Artinya kalau satu variabel naik, variabel yang lain juga ikut naik. Ya, itu yang disebut dengan korelasi positif. Ya, jadi kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya korelasi negatif. Korelasi negatif. Korelasi negatif ini ya bentuk grafiknya dari kanan atas, dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, bentuknya seperti di slide nih. Ya. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya apa ya? Jika variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya bagaimana? Turun, sebaliknya. Jadi kalau yang tadi yang korelasi positif dia searah pergerakan variabelnya, sebaliknya yang ini korelasinya negatif. Sebaliknya. Jadi satu variabel naik, variabel yang lain turun, sebaliknya. Itu yang disebut dengan korelasi negatif. Nah, untuk contohnya biasanya korelasi positif itu biasanya yang mungkin sudah kalian dapat ya di mata kuliah lain, hubungan antara harga dengan penawaran. Ya, harga itu semakin tinggi, maka penawaran semakin banyak. Tuh. Kalau harganya murah, penawaran tambah sedikit. Itu contoh dari korelasi positif. Sementara kalau yang korelasi negatif itu teori permintaan. Jadi saya contohkan misalkan ya, harga laptop mahal. Ya. Contohnya misalkan harganya 20 juta. Kan banyak yang laptop yang seharga gitu tuh, yang speknya tinggi. Kalian mau beli enggak? Susah kayaknya yang mau beli ya. Larang geluk. Coba misalkan ya, harga laptop tiba-tiba yang harganya 20 turun drastis jadi 2 juta. Banyak yang beli. Jadi itu contoh dari teori permintaan yang kalau digambarkan dalam fungsi linier korelasinya itu bersifat negatif. Jadi saya rasa itu sedikit tentang fungsi linier dan penggambaran dari fungsi linier itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.